Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Yang beranggota yang pertama Wahyuning Tias Rahmawati dengan NIM B1210029, yang kedua Sherlinda Febriana Salsabila dengan NIM B1210034, yang ketiga Seilaika Nurwahyuningsih dengan NIM B1210041, yang keempat Kristina Ayu Oktaviani dengan NIM B100210051, yang kelima Adi Fikriasa dengan NIM B1001859. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia, maka setiap sila Pancasila penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara substansial merupakan kunci emas dalam mempertahankan mutu segala bidang kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya. Di sisi lain, berkaitan dengan Pancasila, bangsa Indonesia mempunyai 2 hari bersejarah. Pertama, hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di tanah air yang melibatkan banyak pihak menjadi pemicu lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Melalui 2 hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Ada 5 sila-sila atau biasa disebut Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari? 1. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Contoh penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Mengutamakan kejujuran di atas segalanya. B. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. C. Menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara rekan kerja beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. D. Percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia, sehingga kita wajib mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. E. Tidak memaksa rekan kerja untuk menganut agama tertentu, karena sesuai UUD 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dihendakinya. F. Sebagai bentuk ibadah atau ikhtiar, seperti selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah dijalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati. 2. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. B. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. C. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. D. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat, dan meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. E. Menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. F. Memiliki prinsip saling berbagi baik ilmu atau hal positif yang dapat meningkatkan pengembangan diri. 3. Penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. A. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. B. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. C. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. D. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. E. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. F. Tidak membedakan antara suku, ras, agama, saling membantu, dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan. 4. Penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Contoh penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih. B. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. C. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. D. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. E. Membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. F. Mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. 5. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Contoh penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. A. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. B. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. C. Merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, atau agamanya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. D. Tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. E. Seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. F. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, akhir presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.